Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Guru Gendeng. Saya akan mempresentasikan kompetensi dasar yang kedua untuk materi sejarah minat kelas 12. Materi sejarah minat yang kedua ini atau kompetensi dasar yang kedua ini, kita akan berbicara tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Apa dampaknya? Dan katanya globalisasi itu berdampak di seluruh dunia. Seperti apa? Yang pertama kita akan membicarakan tentang manfaat dari globalisasi. Di dalam bab ini ada beberapa subbab. Yang pertama adalah sejarah globalisasi, pengertiannya, karakteristik, faktor pendorong, dan manfaat dari globalisasi itu sendiri. Yang pertama, sejarah globalisasi. Dalam membicarakan tentang sejarah globalisasi, kita harus merujuk kepada pendapat beberapa ahli atau beberapa ilmuwan yang sudah lama meneliti tentang globalisasi. Yang pertama adalah Andre Gunder Frank, yang kedua adalah Thomas Loren Friedman, dan yang ketiga adalah Manfred Steiger. Seperti apa pendapat mereka? Andre Gunder Frank, seorang ekonom dari Jerman, dia juga ahli sosiologi. Dia berpendapat bahwa globalisasi dimulai dengan munculnya hubungan dagang antara peradaban Sumeria yang terletak di sebuah daerah yang sekarang bernama Irak dengan peradaban lembah Sungai Indus, sebuah peradaban yang terkenal dengan dua kotanya itu, Mohenjo-daro dan Harappa, yang terletak di daerah India dan Pakistan. Interaksi antar dua peradaban besar ini terjadi pada milenium ketiga sebelum Masehi atau tahun 3000 sebelum Masehi, 3000 tahun sebelum Yesus lahir. Lalu ilmuwan kedua, seperti yang sudah saya bilang tadi, adalah Thomas Loren Friedman. Dia mengatakan bahwa globalization can divide into three phases. First is globalization 1.0. It happened in 1491 until 1900, 1800. Two, globalization 2.0. It happened from 1800 until 2000. And then globalization 3.0. It began in 2000 until now. He stated globalization 1.0 involves the globalization of countries. Meanwhile, globalization 2.0 involves the globalization of companies such as Kodak, Fuji, Honda, Yamaha, etc. And globalization 3.0 involves the globalization of individuals. Globalisasi yang terakhir berbicara tentang individual. Ketika mengglobalnya Beyoncé, mengglobalnya Cristiano Ronaldo lewat IG-nya yang followernya terbanyak di dunia, atau mengglobalnya Lionel Messi, atau mengglobalnya KKI. Lalu pendapat ketiga tentang sejarah globalisasi dikatakan oleh Manfred Steiger, profesor teori politik dari Universitas Hawaii. Dia mengatakan, bahkan pada periode praaksara, akar globalisasi modern dapat ditemukan. Perluasan wilayah oleh nenek moyang manusia telah menyebabkan munculnya komponen penting dalam membangun globalisasi. Perkembangan pertanian, salah satunya, membuat globalisasi terjadi dengan sangat cepat. Karena itu mengubah gaya hidup manusia dari yang sebelumnya nomaden menjadi menetap. Namun, karena kurangnya interaksi, karena kurangnya teknologi jarak jauh pada saat itu, maka globalisasi pada saat itu gagal mengubah dunia secara signifikan. Sehingga menyebabkan globalisasi itu terbatas pada ruang-ruang tertentu, pada suatu daratan atau suatu benua misalnya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi saya ambil dari 4 ilmuwan terkenal di dunia. Yang pertama adalah Anthony McGrew, yang kedua adalah Immanuel Wallerstein, yang ketiga adalah Martin Albro, dan yang keempat adalah Roland Robertson. Anthony McGrew berpendapat bahwa globalisasi adalah proses sejarah jangka panjang yang menunjukkan peningkatan interkoneksitas di seluruh dunia. Singkatnya, dunia yang dilipat, atau dalam bahasa Maduranya, shrinking world. Immanuel Wallerstein, seorang ekonom dan juga sosiolog dari Amerika Serikat, berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah proses sosial politik, di mana konstruksi sosial dan politik yang dibangun berfungsi untuk melanggengkan kapitalisme global. Dan kapitalisme global inilah yang disebut oleh Immanuel Wallerstein sebagai modern world system atau sistem dunia modern. Kelihatannya Immanuel Wallerstein ini berdasarkan
teori-teori dari Karl Marx atau teori-teori Marxian yang berakar pada filsafat materialisme. Definisi yang ketiga yang berasal dari Martin Albro, dia berpendapat bahwa globalisasi adalah menyangkut atau tentang proses di mana setiap manusia terhubung dan membentuk masyarakat dunia yang tunggal, komunitas global. Jadi mereka semua terhubung, mereka semua membentuk setiap manusia di dunia sadar bahwa mereka semua terhubung dan memiliki nilai-nilai yang sama. Definisi yang keempat dari Roland Robertson, profesor sosiologi dari Inggris, dia mengatakan bahwa globalisasi adalah proses mengecilnya dunia dan meningkatnya kesadaran akan dunia sebagai satu kesatuan. Mirip dengan pendapat Martin Albro tadi, pendapat dari Roland Robertson memandang globalisasi bukan hanya dari sisi ekonomi, bukan hanya dari sisi materinya, tapi dari sisi kesadaran, dari sisi consciousness, dari sisi pemikiran. Bagaimana filsafat filsafat tentang humanisme, lalu demokrasi, kebebasan berpendapat, itu menjadi nilai-nilai yang universal karena diyakini oleh mayoritas umat manusia di dunia. Dan itu, nilai-nilai itu melewati batas-batas negara, sehingga keyakinan-keyakinan itu, ideologi-ideologi itu mengglobal. Dari keempat pendapat para ilmuwan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa globalisasi adalah suatu proses yang menyebabkan kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia berdampak bagi individu dan masyarakat di bagian dunia yang lain. Jadi makanya ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi, Jepang ketakutan karena tingkat penjualan Honda dan Yamaha tertinggi di dunia itu ada di Indonesia. Salah satu contoh dari globalisasi yang sudah sangat jelas dampaknya bagi kita adalah munculnya satelit. Satelit menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan komunikasi secara global. Dari yang awalnya SMS, lalu menjadi internet, lalu menjadi Google, lalu menjadi bersekian banyak macam medsos itu, dan akhirnya itu semua masuk ke dalam ruang-ruang pribadi kita. Buktinya banyak medsos yang memuat konten-konten pribadi. Selanjutnya kita akan berbicara tentang karakteristik globalisasi. Ada 4 karakteristik yang saya sebutkan di sini, tapi bukan berarti karakteristik globalisasi hanya 4 ini. Yang pertama adalah adanya perubahan ruang dan waktu, di mana seperti yang sudah dijelaskan di dalam subbab pengertian globalisasi tadi, bahwa dunia ini seperti dilipat. Kejadian yang terjadi ribuan kilometer dari tempat kita bisa kita ketahui secara live saat itu juga. Itu perubahan ruang dan waktunya. Makanya Piala Dunia, Piala Eropa, dan sebagainya acara-acara olahraga itu begitu mudah dinikmati meskipun terpisah ruang dan waktu. Karakteristik yang kedua adalah meningkatnya interaksi melalui media. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bagaimana pengaruh media sosial yang luar biasa. Karena Facebook seseorang bisa dimarahi oleh atasannya, karena Facebook seseorang bisa dipuji, karena Facebook seseorang bisa tenar dalam waktu singkat, dan karena Facebook pula seseorang bisa tenggelam dalam waktu singkat. Begitu juga dampak dari media-media sosial yang lain. Karakteristik yang ketiga adalah ketergantungan negara-negara pada pasar. Globalisasi ini yang sangat jelas dampaknya pada bidang ekonomi, di mana terjadi yang namanya global market atau pasar global. Bagaimana negara atau pemimpin di setiap negara atau pemerintahan di setiap negara tidak boleh hanya memikirkan dalam negerinya. Dia juga harus berpikir bagaimana dengan negara lain. Bagaimana caranya memenuhi kebutuhan rakyatnya juga dengan melihat bagaimana kondisi negara lain. Karena setiap negara memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda kualitasnya. Karakteristik yang keempat adalah ada efek domino. Krisis nasional bisa menjadi krisis multinasional. Contohnya adalah Perang Suriah, Perang Irak. Bagaimana masyarakat atau orang-orang warga negara dua negara itu yang menjadi korban perang, mereka akhirnya membawa dampak ke negara lain, bahkan sampai ke negara maju. Karena mereka semua bermigrasi ke negara-negara maju demi mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, itu yang mungkin pada zaman dulu jarang dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin negara lain. Kalau ingin perang, tinggal perang aja. Tapi sekarang juga harus berpikir, kalau terjadi perang, pasti ada dampak kepada masyarakat.
Nah, masyarakat yang terdampak perang itu akan berperilaku seperti apa? Kalau ternyata mereka lari ke negara-negara maju, ke negara-negara yang berperang itu, mungkin no problem. Tapi bagaimana jika mereka lari ke negara-negara yang tidak terlibat perang? Dan justru para imigran itu membawa perang ke negara-negara baru itu. Selanjutnya adalah faktor pendorong. Globalisasi memiliki faktor pendorong, ada banyak faktor pendorong, tapi saya hanya menyebutkan 3 di sini. Yang pertama adalah produk domestik bruto yang meningkat dengan cepat. Ini menyebabkan negara-negara ini memiliki bargaining position atau posisi tawar yang sangat tinggi dalam percaturan ekonomi dunia. Dulu tidak ada yang memandang Indonesia, tidak ada yang memandang India. Tapi mulai zaman Orde Baru, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu tinggi, lalu ketika pertumbuhan ekonomi India begitu tinggi mulai tahun 2000, banyak negara-negara yang memandang negara-negara itu. Negara-negara itu adalah pasar yang potensial, sekaligus merupakan pemilik dana potensial, sehingga layak untuk diajak kerjasama oleh negara-negara maju yang ekonominya sudah mapan terlebih dahulu. Setelah masalah ekonomi, PDB termasuk faktor ekonomi. Faktor pendorong yang kedua adalah revolusi, terutama revolusi di bidang teknologi. Perubahan-perubahan secara cepat di bidang teknologi menyebabkan globalisasi sebagai sesuatu yang inevitable, tidak dapat dihindari. Sebelumnya, HP itu masih hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS. Tapi 10 tahun kemudian, HP bisa digunakan untuk merekam video, menyimpan video, berselancar di internet, dan sebagainya. Lalu berkembang lagi, kamera, menyimpan data, dan seterusnya. Itu akhirnya menyebabkan nilai-nilai yang dianut oleh negara lain, terutama negara maju, dapat dengan cepat menyebar ke negara-negara berkembang, bahkan dianut dan diyakini oleh masyarakat negara berkembang. Yang ketiga adalah semakin kuatnya perusahaan-perusahaan multinasional dalam mencengkram dunia. Globalisasi menyebabkan semakin mudahnya perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan yang skalanya internasional, bukan hanya terpaku pada satu negara, itu dapat dengan cepat mengiklankan dan menyebarkan produknya. Kita dapat dengan cepat tahu apa produk mobil Honda terbaru yang dipasarkan di Jepang dan apa yang rencananya akan diekspor ke Indonesia. Lalu kita juga bisa dengan cepat tahu merek sepatu apa yang dipakai oleh Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kobe Bryant, dan sebagainya. Nah, itu akhirnya memberikan keuntungan kepada perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi peralatan-peralatan olahraga itu tadi. Sehingga kita juga tergiur ingin memilikinya. Akhirnya, profit atau keuntungan semakin besar bagi perusahaan-perusahaan multinasional itu. Terakhir, sebab yang terakhir, manfaat globalisasi. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang hanya isinya positif saja. Juga tidak ada sesuatu di dunia ini yang seluruhnya hanya berisi dampak-dampak negatif saja. Begitu juga dengan globalisasi. Salah satu manfaat atau dampak positif dari globalisasi adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ketika kita melihat di benua Eropa sana, sulit sekali mempersatukan negara-negara Eropa. Karena mereka memiliki suku bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda, bahkan negara yang berbeda, pemerintahan yang berbeda. Nah, di situ negara-negara seperti Indonesia bisa belajar bahwa unity in diversity atau Bhinneka Tunggal Ika atau kesatuan dalam keberagaman itu sesuatu yang susah. Karena itu Indonesia yang sudah memilikinya harus berusaha mati-matian untuk menjaganya. Manfaat kedua dari globalisasi adalah mendorong semangat bekerja keras. Ketika kita melihat kondisi di negara maju, ketika kita melihat budaya di negara maju, kita akhirnya tahu bahwa pekerjaan yang kita lakukan di sini, di Indonesia, tidak seberapa dibandingkan kerja keras yang dilakukan oleh masyarakat di negara maju. Yang ketiga, memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional tidak bisa tanpa bekerja sama dengan negara lain. Bagaimana Indonesia punya dana yang luar biasa banyak untuk bangun jalan tol kalau tidak bekerja sama dengan negara lain? Manfaat yang keempat adalah memperluas cakrawala dan wawasan masyarakat Indonesia. Dengan globalisasi,
menyebarnya internet, menyebarnya smartphone misalnya, kita dapat dengan cepat mempelajari budaya negara-negara lain, ideologi negara-negara lain. Lalu kita bisa memilih, mengikuti, meneladani, atau mengabaikannya. Yang kelima, mendorong perilaku demokratis. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, demokrasi tidak hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah ideologi, masalah kesadaran, masalah nilai-nilai yang akhirnya menjadi universal. Perilaku demokratis ini adalah perilaku universal yang sudah banyak diyakini oleh masyarakat dunia dan mau tidak mau, suka tidak suka, itu tidak dapat dihindari. Yang keenam, mendorong perkembangan ekonomi. Globalisasi adalah sebuah kerjasama ekonomi. Tidak bisa suatu negara itu maju dengan cara berdiri sendiri. Suatu negara harus bekerja sama dengan negara lain. Dan disitulah pembangunan ekonomi, perkembangan ekonomi suatu negara bisa terjadi. Baik, saya akhiri sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung WA saja ke nomor saya. Semua sudah kenal saya kan? Kalau nggak kenal, tanya ke yang kenal. Oke, selamat sore. Ini sudah malam. Saya akhiri pembelajaran sampai di sini dan jangan pulang malam-malam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.